Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang perbandingan vektor. Nah, untuk di video ini perbandingan vektornya itu mencangkup dua bidang, bidang datar dan juga bangun ruang. Oke. Nah, sebenarnya ada ilustrasi dulu. Jadi yang kayak gimana sih perbandingan? Nah, misalkan kayak gini. Jadi ada siswa sekolah bernama Niko yang pergi ke sekolah dari rumahnya, di mana dari rumahnya ke sekolah Niko itu melewati jalur yang lurus aja gitu ya. Nah, misalkan di sini ada rumah Niko, kemudian Niko melewati jalan yang lurus untuk sampai ke sekolah Niko. Nah, Niko sudah berjalan sepanjang M meter. Kemudian sisanya dari posisi Niko sekarang sampai ke sekolah Niko atau jarak yang harus ditempuh untuk sampai ke sekolah dari titik yang sekarang adalah N meter gitu. Maka perbandingan jarak yang telah ditempuh dengan jarak yang harus ditempuh sampai ke sekolah itu adalah M banding N. Ya. Maksudnya ke situ ya untuk perbandingan ya. Jadi kalau misalkan jadi di sini ilustrasinya pakai seorang siswa bernama Niko yang mau pergi ke sekolah dari rumah, kemudian sudah melewati jarak M meter dari rumahnya, kemudian sisanya dari posisi yang sekarang ke sekolah adalah N meter. Maka perbandingan jarak yang sudah ditempuh dengan yang jarak yang belum ditempuh adalah M banding N gitu. Oke. Dari ilustrasi yang tadi kita misalkan posisi rumah Niko adalah P, kemudian posisi sekolahnya adalah Q, posisi Niko saat ini adalah N, maka yang tadi M perbandingan dengan N itu M bandingan itu adalah PN dibanding NQ, ya kan? PN banding NQ sama dengan M banding N dari ilustrasi yang tadi. Nah, kalau dari perbandingan ini kita dapetin kalau titik N adalah sebagai vektor posisi N. Jadi kita gambarin kayak gini sebagai vektor ya. Kan kalau tadi cuma garis lurus, ada rumah, ada Niko di tengah, ada posisi saat ini, kemudian ada Q sebagai sekolahnya. Yang ini kita bentuk sebagai vektor. Nah, ini kan P rumah Niko, kemudian ada Q sekolah Niko, dan N adalah posisi Niko saat ini. Terus M adalah jarak yang sudah Niko tempuh, dan N adalah jarak yang akan Niko tempuh. Oke. M banding N kan yang tadi. Nah, di mana titik N sebagai vektor posisi N. Titik N ini adalah vektor posisi N. Jadi kita tarik ini sebagai titik pusat. Jadi titik N ini adalah titik vektor posisi N. Ya. Dalam vektor posisi titik P dan titik Q. Ini vektor posisi titik P, ini vektor posisi titik Q. Yang P sama Q-nya kita namain vektornya sebagai vektor R dan vektor S. Oke, kita analisis dulu gambar yang ini. Di sini ada gambar P ke Q. Ini vektornya dari P ke Q kan? Karena Niko berjalan dari rumah ke sekolah, maka arahnya dari rumah ke sekolah. Jadi panahnya ke sekolah atau ke Q. Kemudian sisanya vektor posisi ya, dari O ke P, dari O ke N, dari O ke Q. Nah, sehingga kita dapat menemukan kalau untuk mencari N atau untuk mencari vektor posisi dari atau mencari titik N itu di mana, yaitu vektornya dari vektor N ya. Vektor N ini sama dengan R tambah vektor PN. Ini adalah rumus yang kita temukan dari vektor ini gitu. Jadi rumus akhirnya N sama dengan MS ditambah NR per M tambah N. Yang ini, rumus akhir ini nanti kita gunakan sebagai rumus untuk di bidang datar juga pada bangun ruang gitu. Nanti S sama R nya nanti kita ganti sama X dan Y atau X, Y, Z ya. Ini rumus umumnya atau rumus yang kita temukan dari ilustrasi yang tadi. Nih, kalau misalkan kalian
jeli dari mana munculnya. PN itu kan EN itu R ditambah, ini kan N ya, N. Berarti kalau mau cari N itu kita menjumlahkan R ditambah PN. Kayak penjumlahan vektor, masih inget kan? Kemudian PN-nya diuraikan lagi, diuraikan menjadi M per M tambah N dikali PQ. Ini dari mana? Kan kalau misalkan PN itu M. Kemudian kalau dalam perbandingan, kalau misalkan mau cari yang ini M, itu kan jadinya PN itu kan jadinya M per M tambah N dikali PQ. Masih ingat kan? Masih ingat dong? Itu pelajaran SMP. Kemudian PQ-nya jadi S min R. PQ yang ini itu bisa terbentuk dari penjumlahan S dengan R, tapi R-nya berlawanan arah. Jadinya harus kayak gini. Ini hasilnya PQ. Jadinya S min R. Kemudian yang ini tinggal dikali silang, tinggal dikaliin maksudnya. Karena ini ada per M plus N, ininya juga R-nya dijadiin M plus N. Jadi ada MR ditambah NR. Bawahnya sama. Jadi menyamakan penyebut. Yang atasnya tinggal dikaliin. M kali S, MS, M kali min R, M min MR. Jadi hasil akhirnya kan MR dikurangi MR habis, jadi tinggal MS ditambah NR per M plus N. Nah, rumus yang ini yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan soal-soal tentang perbandingan vektor. Ini rumus umumnya, awalnya dari sini. Oke, untuk di bidang datar atau di R2, misalkan yang tadi ya, ini masih gambar yang tadi dan masih menggunakan rumus yang tadi. Jika titik P X1, Y1 dan titik Q adalah X2 ya, ini X2, Y2 di R kuadrat atau di bidang datar, maka faktor N yaitu sama dengan M dikalikan dengan X2, Y2, kalau tadi MS ya, ditambah N dikali X1, Y1, kalau tadi NR. Yang ini kan Q di sini kan, Q-nya X2, Y2, P-nya X1, Y1. Maka MS itu M dikali X2, Y2 yang ini, dan NR itu N dikali X1, Y1 per M plus N gitu. Kemudian koordinat titik N-nya didapat N dalam kurung, tinggal dikalikan M kali X2 ditambah M kali X1 per M plus N, koma N kali Y2 ditambah N kali Y1 per M plus N gitu. Ini untuk yang bidang datar atau yang bangun datar. Kalau yang bangun ruang ditambahin sama kan kalau bidang datar X sama Y, berarti kalau kalau bangun ruang ada Z-nya kan, berarti kalau P-nya X1, Y1, Z1, Q-nya berarti X2, Y2, Z2. Tinggal tambahin aja di sini ya, berarti ada X2, Y2, Z2, X1, Y1, Z1. Di sininya juga sama, MX2 ditambah MX1 udah ini ditambahin sama N, sama apa ya? Oh maaf, ini seharusnya N ya, N kan N yang dikaliin sama, oke. Tuh, jadi MX2 ditambah NX1 per M plus N, MY2 plus NY1 per M plus N. Kalau ada Z berarti tambah ada Z-nya ya gitu. Kalau ada Z-nya berarti nanti terakhirnya ada MZ2 ditambah NZ1 per M plus N di titiknya ya. Kalau di sininya ada X2, Y2, Z2, X1, Y1, Z1. Oke, dalam perbandingan PN banding NQ sama dengan M banding N itu ada dua kasus. Dimana yang pertama, titik N membagi PQ di dalam, maka perbandingannya berlaku yang tadi, PN banding NQ sama dengan M banding N. Yang kedua,
titik N-nya membagi PQ di luar. Maka berlakunya PN banding NQ-nya sama dengan M banding dalam kurung min N. Gitu. Jadi yang ini, yang N-nya jadi negatif. Namanya jadi ada dua kasus, ada yang di dalam, ada yang di luar. Membagi di dalam sama membagi di luar. Nah, untuk contoh soalnya kalian bisa perhatikan gambar berikut ini. Terima kasih sudah menonton videonya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.